Selamat pagi, salam kenal Bang Henry Andrea. Selamat Salam pagi. kenal, Kang. Terima kasih sudah mengundang saya podcast. Makasih waktunya, Kang. Iya, aman, aman, Eh, aman. Gimana Bang? Apa yang bisa aku bantu nih, Bang Henry? Dokter Rama Giovanni, psikiater, Iya, psikiatris, iya, spesialis jiwa, ya dok iya, ya. iya. Dan di Bandung ya, Kang. Saya lokasi di Bandung, betul. Saya lokasi di Bandung. Di klinik atau rumah sakit? Saya saat ini bekerja di ada dua klinik dan satu apotek ya, pribadi ya, satu ya. Itu praktek pribadi bahasanya ya. Itu. Praktek pribadi ya. Ya, saya udah Oh lama iya, nggak ada rumah sakit, nggak suka. oh iya. Ya, ternyata nggak nyaman setelah dijalani. Bukan saya banget gitu. Hmm. Saya dengar, tapi suara saya jelas ya, Kang? Suara jelas banget. Itu Iya, udah iya, canggih iya. gitu kok alat-alat dari Bang ini. Kalau saya kan ini gini aja lah gitu. Tapi bagus Dari kok tab suaranya. aja lah. Heeh, Aman ya. Saya dari tab aman-aman. ini soalnya. Nggak dari Iya. laptop. Karena laptop ribet bosnya. Jadi kalau ada tab lebih enak gitu. Android tab enak. Nah, itu Mantap. dia. Saya mesti belajar nih. Saya punya Android Tab tapi nggak ngerti caranya. Justru lebih praktis tinggal cet 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 gitu. Kalau Iya, laptop tuh bukanya wah, kayak iya, handphone aja iya, cuma gede gitu sebenarnya. iya, iya. Aman, aman, Bang. Aman, Aman ya. aman. Aman, 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 aman. Saya ingat dengar apa namanya Hmm. podcastnya em, Kang Rama yang Mhm. bilang ada pasien sampai 100 pasien Ya, BPJS. Jadi ya. itu sekarang udah nggak lagi. Iya, jadi Masih di rumah sakit kan waktu izin itu. ya cerita dulu sedikit itu memang saya tuh lulus tuh tahun 2013 Hmm, untuk jadi spesialis itu. Nah, memang waktu 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 lulus spesialis hmm, kondisi saya itu memang sudah jadi pegawai negeri. hmm, Oke, jadi waktu itu karena saya ini pegawai negeri dari Cianjur, hmm. sehingga waktu lulus psikiatri itu saya langsung balik ke Cianjur. Nah, kenapa kok tadi sampai ada bisa banyak banget pasien? Simpelnya karena di Cianjur itu waktu itu dokter psikiaternya cuma satu, satu Cianjur. Dengan penduduk sekitar 2 juta jiwa, ya hitungan aja lah 1% aja yang datang gitu punya gangguan jiwa. Jadi memang yang datang banyak sekali gitu. Jadi memang rekor saya waktu itu sampai 200 sehari pernah pasien itu. Ya, dan memang 90% warga Cianjur itu pakai BPJS. Jadi sedikit sekali yang umum. Jadi memang banyak yang nanya, bener gitu pasien 100 hari? Bener, itu saya pernah ngalamin gitu. Ya, karena waktu di Cianjur, eh, psikiaternya cuma satu, dengan produk 2 juta jiwa. Jadi begitu banyak, jadi kan cuma satu, alurnya ke saya aja gitu loh Bang. Itu yang bikin jadi banyak waktu itu gitu loh. Nah, tapi lama-kelamaan saya kayaknya ngerasa nggak terlalu capek gitu ya, jadi PNS juga saya nggak suka ternyata gitu, akhirnya saya memutuskan keluar gitu dari PNS, kabur lah tepatnya gitu, sebenarnya saya kabur gitu, nggak nyaman saya ternyata, nggak suka jadi PNS gitu loh, walaupun secara secara finansial sangat menjanjikan gitu ternyata, karena kan PNS kalau dokter bisa buka lapak istilahnya ya gitu, Hmm, dan nggak kayak PNS lain yang nggak bisa ada jasa medis segala macem gitu, gitu kira-kira lah. Gitu. hmm. Jadi memang It- itulah yang terjadi gitu. Jadi banyak kenapa ya? Karena memang jumlah psikiater sedikit tuh waktu itu, masih sedikit 2013 itu. Itu sebenarnya gimana sih fenomenanya BPJS kan ya maaf ya kalau identik Hmm. sama orang menengah ke bawah ya. Ya, 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 ya. Betul. Apakah memang semua penyakit itu banyak dari orang menengah ke bawah dibandingkan Oh, yang ini oke. atau karena mereka lebih peduli Hmm. atau karena ruang lingkupnya jadi dari puskesmas lari ke sini lari situ jadi diarahkan sampai Hmm. psikiater dibandingkan Ah, yang menengah ke atas mungkin agak gengsi kalau ke psikiater itu ya, gimana? Atau ada jadi seperti gini. itu atau enggak? Gini, kita ngomong Cianjur dulu nih. Kita Iya, ngomong Cianjur pada iya, umumnya ya. Jadi iya. Cianjur ini memang secara indeks kapita pendapatan masyarakatnya itu termasuk yang menengah ke bawah Iya, di Jawa Barat itu. Ya, iya. beda misalnya dengan Sukabumi yang sudah agak ke atas tuh.
Iya. Ya, saya pernah kerja di Sukabumi juga dan secara kualitas pasien tanda petik ya, mereka memang agak lebih menengah ke atas. Hmm. Jadi mereka berani untuk bayar umum. Hmm. Nah, kalau Cianjur itu memang secara karakter orang-orangnya bukan orang-orang yang indeks kapita pendapatannya tinggi, Bang, memang. Kenapa harus tanya sama Bupati Cianjur? Hmm. Tapi yang jelas memang secara kualitas penduduk itu memang menengah lebih banyak menengah ke bawahnya gitu. Itu hanya karakter di Cianjur aja. Nah, kalau jumlah saya pikir sama-sama aja karena di Bandung pun gitu. Bandung kan kota besar tuh. Hmm. Ya enaknya kalau Bandung kan lebih tersebar, tempatnya banyak gitu. Gitu. Gitu aja sebenarnya Maksud dan saya, eh, Kang, untuk datang ke psikiater, untuk memutuskan psikiater itu oh ya. orang itu harus berpendidikan, dia lebih ngerti, oh saya butuh Oh, gini, psikiater, gini, 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 atau gini. Oke, gimana kita ya? Tadi ngomong balik lagi pendidikan. fenomena Ya. Cianjur nih, Ah, fenomena ah, Cianjur. ah. Nah, Cianjur itu awalnya pasien tuh dikit, nggak banyak, gitu. Kenapa? Bener, Bang Hendrik. Karena eh, balik lagi nih cerita lagi saya gitu ya. Ya, Karena tesis saya itu mengenai pemasungan waktu itu. oke. Nah, pemasungan kualitatif, Bang. Jadi saya wawancara para pasien ya, kenapa kok ada 10 orang yang dipasung, saya wawancara keluarganya. Saya cuma Hmm. nanya apa alasan orang tua, ibu, bapak masuk anaknya, saya bilang. Ini kok anaknya diikat, saya bilang di belakang. Jadi jawabannya sangat variatif dan yang kadang-kadang bikin saya bingung gitu. Di kualitatif tuh dulu bahas waktu itu di tesis saya itu sampai maju ke nasionalnya. Jadi jawabannya ada yang lucu gitu. Kenapa kamu kok ibu masuk anaknya, saya bilang namanya si Udin tuh. Karena ibunya sama Udin. Jadi ibu tuh sayang sama Udin. Hah? Kok sayang dipasung? Saya bilang gitu kan, saya bingung gitu. Iya, karena kalau nggak diikat nanti dia nggak duruk, Cina. Jadi nanti dia ngebakar rumah sebelah. Nah, saya tanya kenapa nggak dibawa berobat? Karena menurut dia ini bukan penyakit. Hmm. Nah, dari 10 keluarga yang saya tanya, tidak ada yang tahu bahwa itu sebuah penyakit. Jadi poinnya adalah tingkat kesadaran kita tuh rendah sekali mengenai psikiatri itu. Nah, singkat cerita waktu itu 2013 tuh 2010 itu 2011 tuh belum sebanyak sekarang fenomenanya, Bang. Belum sebanyak. Nah, saya tuh tertolong oleh siapa? Oleh para kader-kader yang sangat masif di Cianjur itu. Jadi orang-orang kampung lah tanda petik ya yang punya pendidikan lumayan lah gitu ya. Eh, Mostly mereka guru ya gitu guru. Nah, yang lumayan lah ya secara pendidikan. Nah, mereka tuh yang di kampung-kampung mengedukasi gitu. Bahkan dokter puskesmas pun kalah kalah agresif gitu oleh para para ini gitu loh. Gitu. Jadi mereka yang membawa tuh menyadarkan pasien untuk dibawa ke rumah sakit. Itu ceritanya. Nah, mulai dari situ mulai banyak. Nah, makin ke sini ternyata yang jadi titik baliknya Bang Hendri itu adalah sosial media gitu. Hmm. Makin ngedukasi. Mulailah tuh Instagram keluar tuh ya. Saya punya teman namanya Mas Ari Binarko nanti boleh dilihat tuh sama Bang Hendri tuh. Itu salah satu aktivis kesehatan mental yang konsisten banget dari 2010 tuh bersama saya untuk membangun komunitas ini dan segala macam sampai sekarang gitu. Namanya sehatmental.id sama mentalization nanti boleh dicek di Instagram Hmm. itu kita yang waktu itu sama-sama apa ya sama-sama concern dan bikin edukasi sampai akhirnya meledak lah itu 2015 lah kira-kira baru tuh mulai datang tuh pasien-pasien Hmm. tuh bang. Jadi awalnya tuh emang psikiatri ya pasien hampir nggak ada bang dulu itu karena Hmm. kekurangan informasi dan kekurangan pengetahuan. Nah makin ke sini ternyata informasi makin banyak dan bahkan tercenderung lebay bahkan kadang-kadang saya lihat gitu. Gitu. Jadi tapi anak-anak sekarang waktu zaman saya sekolah itu Bang PPDS itu residen itu pasien-pasien tuh belum banyak. Waktu residen pun saya nggak pernah nemuin pasien-pasien remaja tuh jarang banget. Sekarang fenomena sekarang itu yang saya praktek itu 80% pasien saya remaja Bang. Oh, kesadarannya udah lebih Sangat baik ya. kuat. Yang jadi Justru masalah lebih tinggi orang daripada orang tuanya yang tua. nggak sadar. Nah, Betul, itu. orang tuanya yang nggak sadar sekarang gitu. Karena mereka belum paham kan angkatan lama. Ya. Jadi sekarang 80% klien saya itu anak muda. Oke, usia berapa Kemarin, tuh kalau dibilang anak muda? kemarin malam aja saya dapat tuh 15 tahun. Usianya tuh kisaran 15 sampai 25.
Oh, oke. Jadi bahkan saya sampai ngelihat insight Instagram saya gitu ya, follower saya tuh 70% wanita, usia 15 sampai Usia 25. 15-25. Iya, Oh, 25-34, lalu yang tua-tua tuh. Jadi itu usia-usia yang eh, apa ya, kalau untuk psikiater tuh paling banyak followernya biasanya anak-anak muda. Bukan saya aja, Jamie, Vivi, ini Jakarta, siapa lagi lah ya, Andreas ya, jadi semua itu followernya anak muda itu, yang aktif lah ya di Instagram, yang punya banyak follower tuh rata-rata remaja dewasa. Itu ceritanya. Fenomenanya kenapa menurut saya sih karena sosmed, luar biasa sosmed. baru kemarin saya ketemu pasien saya, Hmm. anaknya lulusan Melbourne, Mhm. Australia. Mhm. Jadi balik ke Jakarta, eh, bukan sering ya. Jadi kalau ada masalah dia pergi ke psikolog. Hmm. 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 Yang menurut orang tuanya, kamu lebay banget sih, mesti ke Hmm. psikolog. Hmm. Itu Hmm. orang tuanya, tapi orang tuanya nggak Ya. berani larang gitu. Hmm. Ya udahlah, Hmm. katakan gitu. Menurut yang angkatan tua, Hmm. Ya betul. justru agak susah untuk pergi ke Ya. psikiater atau psikolog. Jadi lebih mudah, lebih mengerti ya. Jadi Ya. edukasi, edukasi atau pendidikan itu mungkin berpengaruh juga ya. Oh sangat sangat, karena balik lagi tadi, kemampuan orang untuk menganalisa, kemampuan orang untuk mengetahui informasi-informasi itu beda sama di kampung, maaf ya Bang ya. Karena pengalaman saya di Cianjur dulu kan, banyak tuh karena agen saya tanda petik kader-kader yang istilahnya pro bono lah, Bang, itu. Mereka benar-benar karena cinta banget gitu ingin membuat Cianjur itu sehat, jadi mereka sangat-sangat masif untuk mengedukasi masyarakat gitu. Jadi bisa, bahkan ada satu kader saya tuh Bang, dulu saya jadi ingat. Sampai bilang saya mewakafkan diri saya untuk psikiatri gitu. Mewakafkan dalam artian dia tiap hari mau ngedukasi aja gitu. Duit dari mana? Kumaha engke. Dia bilang gimana nanti gitu. Ya, karena dia juga ngajar kan. Jadi pulang-pulang sekolah ngajar itu dia langsung aktif tuh ke sana ke sini. Itu contoh di kampung. Kalau di kota, karakternya tadi ya sudah lebih sadar anak-anaknya. Ya, cuma yang jadi masalah adalah orang tua yang suka menolong. Iya, Ya, saya itu kan aja. di pasien-pasien saya itu, Mhm. saya ngurusin penampilan ya, Kang ya. Iya, iya, Jadi iya. itu banyak banget memang hasil itu dipengaruhi Mhm. dari dalam selnya. Ya. Dan rata-rata mereka itu kalau yang ada problem misalnya jerawat nggak sembuh-sembuh, flek nggak Hmm. Ya. benar-benar, terus kulit kering atau berminyak atau macam-macam lah, rambut rontok tuh rata-rata problemnya dari tidur. Nah, Mhm. pertanyaan saya, Kang, Hmm. tidur itu karena banyak pikiran Ya. atau nggak bisa tidur aja? Karena kalau saya tanya ibu mikirin apa, nggak ada, saya nggak mikirin tapi saya nggak bisa tidur. Gimana, Kang? Sebenarnya gimana sih caranya supaya bisa enak tidur? Ya, jadi gini, kita balik lagi kalau ngomong fisiologi tidur kan cuma dua intinya nih, Bang. Mm, Yang pertama itu kortisol, mm, kedua melatonin. Udah itu aja dulu. mm. Nah, kalau kita bicara tidur, itu kan normalnya orang tuh jam 9 jam 10 itu kan kortisol turun, melatonin naik. Ya. Syaratnya cuma satu sebenarnya, gelap. Itu aja dulu. Ya, Oke. syaratnya itu. Jadi tidur itu sebisa mungkin nggak ada cahaya, dan ya udah tidur aja gitu. Dan ini begitu gelap nanti kan melatonin naik, kita ngantuk. Jadi gini Bang, bayangin tidur itu kayak proses pesawat landing. Mm, Nggak langsung tidur gitu kan, nggak kayak ini ya switch lampu. Nah, mm, singkat cerita, kenapa kok bisa jadi nggak tidur? mm. Artinya kan kalau kita nggak tidur melatoninnya jadi apa Turun. turun, kortisol naik. Apa yang bikin gitu kan gitu? Ya. Satu, cahaya Ya. dulu. Jadi cahaya penting banget nih Bang. Banyak orang nggak nyadar ini cahaya. Cahaya, suhu ruangan Mm, itu sangat pengaruh. Nah, kalau itu udah oke, berarti kan apalagi nih gitu kan? Nah, yang bikin arousal itu bisa jadi penyakit-penyakit fisik, Bang. Kronis, punya gangguan lambung yang kronis, punya tumor, punya cancer, punya diabetes, kan bisa tuh bikin nggak tidur malam tuh, Bang. Misalnya neuropati perifer segala macam kan jadi gatal nggak enak ya bangnya, ginjal segala macam fisik. Kalau itu disingkirkan oke udah. Tapi apa? Ya pikiran.
Nah, kan banyak yang gini, gini dia setuju sama Bang Henry nih. Ditanya emang mikirin apa sih? Saya nggak mikirin apa-apa. Ah, saya pun kalau ada pasien gitu pasti jawabnya pertama gitu, Bang. Cuma kita nggak boleh nyerah, gitu artinya. Nggak boleh Kita percaya gitu aja ya. jangan percaya aja, karena itu sering banget, Bang. Jadi kita ngomong logika aja nih, logika ya, Bang, logika. Ya gitu. Mungkin nggak orang nggak tidur di kepalanya kosong? Logika dulu. Ya, Mungkin nggak sih orang nggak tidur di kepalanya kosong? mesti ada yang muter-muter. Pasti ada iklan. Apa? Iklan. Ada iklan, pasti iklan lewat, gitu. Jadi pasti ada iklan lewat. Iklannya apa? Ya harus tanya. Biasanya nanti kalaupun, karena gini banyak orang yang berpikir pikiran tuh harus pikiran yang jelek ya. Nah, sebenarnya bukan masalah pikiran jelek, tapi apa yang berulang-ulang di kepala. Kok itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, ya gitu. Jadi apa namanya? Ini yang sering kita tuh cepet. Oh, maksudnya nggak mikirin ya? Kalau kita mikirnya gitu, mereka makin merasa terdesak gitu. Jadi kita kita kasih logika aja. Menurut ibu bapak, mungkin nggak orang nggak tidur di pikirannya kosong? Pasti mereka bilang nggak mungkin ya. Pikirin apa tuh ya? Paling gitu. Nanti mulai. Kadang-kadang sambil ini sih, nah tuh mulai tuh nanti tuh dia tuh gitu. But mostly memang pasti ada masalah gitu. Mostly ada masalah. Nggak mungkin orang nggak tidur. Nah, jadi yang pertama kita tanyakan sleep hygiene-nya dulu. Oke nggak sleep hygiene-nya? Lampu gimana? Suhu gimana? Ada ribut nggak? Gitu kan. Kita nanya dari yang simpel dulu aja. Fisiologis dulu. Nanti ada penyakit fisik lain nggak? Punya diabetes nggak? Jadi sering kencing misalnya malam-malam. Gitu. Punya masalah-masalah asma nggak? Jadi sering batuk. Kan kita harus tanya dulu. Kita harus istilahnya harus susun dulu, berprasangka baik dulu aja gitu, nggak ada masalah. Kalau udah tersingkirkan semua baru tuh, oke, gitu. Kalau udah ini berarti ada sesuatu nih. Makanan juga ngaruh, kan? Tahu sendiri kan, gitu. Makan mendekati tidur juga kan ngaruh juga ke tidur. Makan apa sebelum, banyak kan faktornya memang. Cuma kalau memang kita ngomong psikiatri ya memang pasti ada masalah. Ini saya cerita lagi ya bang, sorry saya banyak cerita ya. Jadi Nggak gini apa-apa. bang, aku cerita sedikit. Saya pernah dapat kasus yang menarik banget. Jadi itu ada anak muda lah kuliahan lah usia 20-an gitu lah kira-kira ya gitu. Nah itu memang datang ke saya udah keluhannya nggak tidurnya udah hampir 3 bulan. Jadi oleh psikiater sebelumnya sudah diberikan lorazepam 2 mili, alprazolam 1 mili, udah 3 deh obat tidurnya pokoknya. Hmm. Tidurnya nggak bener, ya gitu. Waktu saya gali, saya tanya udah dikasih, saya bilang ini obatnya udah ngantuk banget loh. Saya bilang orang makin ini biasanya udah bablas. Saya bilang gitu, kamu kok nggak tidur? Nah itu nanya ibunya sama ibunya. Saya lihat-lihat gitu ya. Ada masalah nggak? Gini, gini, gini. Ada sih masalah. Masih bapak, tapi bapaknya saya pikir masalahnya tidak tidak wah gitu. Dan saya juga nggak ngeliat ini kok kayak yang punya gangguan. Jadi secara roman muka juga biasa, nggak murung, nggak apa, ya kecil enggak gitu. Nah, terus akhirnya saya maaf nih ngelihat saya ini badannya agak besar nih saya bilang, agak bongsor gitu. Berat badan kamu berapa? Saya tanya. "Ah, 100 sekian. Dia bilang gede nih. Tingginya tingginya paling 170 lah. Tinggi anaknya gede, badan gede banget. Terus saya tanya lagi gitu, plate kamu isinya apa aja kalau makan? Kok hanya makanan? Saya bilang, ya jawab aja dulu. Kau biasanya yang konsumsi apa sih gitu? Ada nggak yang konsumsi rutin tiap hari dan sifatnya proses? Saya bilang. Ya, terus ibunya di sebelah nyeletuk gitu. Ini anak tiap hari chat time tuh. Boba, boba, boba. Saya bilang ini masalah baru. Saya bilang. Berapa berapa kali beli cat time dalam seminggu? Tiap hari. Dibilang, Hmm. duh, saya bilang. Masalah nih saya bilang. Sugar nih saya bilang. Gini deh saya bilang. Kalau kamu mau enak, bisa nggak tolong saya bilang. Gimana? Tolong seminggu ini ke depan jangan beli cat time sama sekali. Stop saya bilang.
Any sugar, any sugar, ya, ya, minum netral aja, saya bilang. Air putih, teh tawar, atau kalau mau kopi, black coffee aja, saya bilang. Not even sweetener ya, saya bilang. Karena akan merangsangkan sweetener itu. Terus saya bilang makan seorganik mungkin ya, saya bilang. Nggak ada proses food ya, saya bilang. Coba. Oke. Singkat cerita, 2 minggu kemudian mereka datang. Dan menurut ibunya terjadi mujizat karena anaknya tidur setelah berhenti konsumsi. Jadi itu juga mesti dipertimbangkan. Saya kaget. Jadi anaknya tidur lengkap setelah berhenti konsumsi makanan-makanan produk proses ya, proses produk dan sugar. Menarik buat saya. Jadi mesti dilihat semuanya ya, Kang ya. Jadi nggak cuma Holistik banget itu. Makan itu holistik gitu. dari makanan juga. Makanan harus dilihat. Lifestyle gimana. Workout nggak kamu. Wah itu. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga mereka langsung punya masalah. Apalagi kalau orang tua, Bang, yang sudah lansia. Itu kan beda Hmm. lagi. Misalnya. Iya, Mereka punya bolak-balik microchip. kencing. Ya. Iya, mereka punya microchip. Kadang-kadang kalau saya microchip itu kan yang lagi nonton TV itu ketiduran gitu. Itu kan bikin enak. Jadi malah mereka tidurnya nggak banyak. Gitu. Itu artinya holistik itu Bang. Jadi saya nggak bisa ngeliat dari satu sisi aja gitu. Ternyata masalahnya di makanan, lifestyle. Jadi saya refer ke teman-teman gizi klinik aja dulu gitu loh. Dan memang berat badannya emang berlebihan buat saya over. Gitu. Oke. Kalau misalnya ada, mungkin ada, dia pikirkan ada sesuatu yang jadi bolak-balik pikiran, dipikirkan terus dengan eh, orang ini, apakah yang pertama kita harus suruh dia selesaikan masalahnya, atau langsung dikasih obat tidur, atau yang mana duluan, atau dua-duanya? Balik lagi. Kita pakai prinsip ABC aja kalau di bedah deh Bang gitu ya. Misalnya gini, ada pasien datang ke UGD, pendarahan kepala Bang. Hmm. Ini kita pakai analogi simpel aja sebagai dokter deh, sama-sama nih ya. Pendarahan kepala. Atau misalnya lututnya fraktur lah gede gitu, pendarahan lah ya gitu. Nah, pertanyaan kan yang kita lakukan apa sih? Kita tangani dulu pendarahannya, Hmm. atau kita cari tahu dulu kenapa dia sampai berdarah? Ya, yang emergency dulu ya. Emergensi dulu, Bang. Iya. Jadi poinnya kalau ada yang begitu, kalau emang sampai nggak tidur, ya kita obati tidurnya dulu, Bang. Hmm. Ah, sambil nanti udah enak, kita gali. Syukur-syukur di situ bisa tahu langsung penyebabnya. Kan ada kondisi-kondisi yang memang tanda petik normal. Misalnya dia baru kehilangan istrinya meninggal, itu bisa nggak tidur, Bang. Hmm. Kan akut ya. Hmm. Reaksi stres akut tuh bisa gitu kan, bisa nggak tidur. Nanti dilihat seminggu 2 minggu kalau udah, nanti biasanya ini lagi turun lagi gitu. Itu bisa kondisi-kondisi normal tuh bisa tuh gitu. Ya, nah tapi dalam kasus-kasus yang biasa saya tangani, mostly sih mereka langsung butuh obat tidur. Karena mostly yang datang ke saya tuh bukan dalam kondisi yang kalau cancer tuh bukan stage awal, Bang, udah stage akhir gitu. Hmm. Jadi udah berapa lama nggak tidur? 6 bulan. Gue bilang anjir, gila ya lu 6 bulan nggak tidur gitu gimana sih rasanya gitu? 6 bulan lo nggak tidur. 6 bulan ya, Kadang mungkin mereka, ya tidurnya kadang mereka maksud. self medicating, Bang, self medicating, beli CTM, Oh. beli lelap, lah gitu. Atau dalam hal yang ekstrim, kita ngomong kasus-kasus adiksi ya Bang ya, itu kan rata-rata orang-orang adiksi itu yang makan obat banyak itu kan pada dasarnya mereka depres banyaknya Bang, nggak bisa tidur kan. Cuma karena mereka nggak tahu caranya, mereka nggak ke dokter, mereka dapat obat dari teman kan banyak yang gitu Bang. Hmm. Itu nah datang ke saya bisa udah minum 10 tablet sehari kan tuh udah pusing gitu, Bang. Karena nagih kan, toleransi kan alprazolam segala macam. Nggak dikontrol sama dokter. Ya itu banyak cerita lah. Tapi poinnya adalah ya kita tangani tidurnya dulu. Kalau nggak tidur 6 bulan masa kita konseling dulu? Gimana mau konseling? Orang lagi bingung kepalanya bengkak gitu dia gimana nggak fokus Bang? Tidur dulu saya bilang kamu. Gimana mau dikonseling kalau tidur aja belum bener gitu. Gitu. Karena begitu kita nggak tidur semuanya rusak.
Gini aja lah Bang Henry, coba 3 hari nggak tidur ya, paksain deh gitu, gimana pas mau operasi pasti nggak enak. Cobain deh 3 hari Ya. deh Bang. Bisa Hmm. halusinasi malah Bang. Cobain deh 3 hari nggak tidur. Pasti nggak enak. Pasti nggak enak gitu. Makanya residensi itu termasuk yang saya suka ngomel-ngomel gitu. Karena kita kan jadi nggak sehat residensi itu Bang sebenarnya buat saya gitu. Nggak sehat buat saya. Nggak sehat, tapi kan itu risiko lah ya. Apalagi kalau orang-orang bedah gitu. Itu kan risiko ya. Apalagi kalau kayak NC, orto yang tidurnya sangat kurang gitu loh. Itu kan ganggu performa banget. Saya dulu waktu residen ingat pernah waktu itu pernah dikonsulin sama ada residen-residen yang pas kerja jadi ngelindur gitu. Ya nggak tidur 3 hari, gue bilang, "Lu gila lu," gitu. Ingat saya dokter residen bedah tuh. Jadi ngadep saya udah ngelindur ya. Wah, gue bilang, gue tanya, dia udah nggak tidur berapa hari sih? Bilang, 2 hari bang nggak tidur. Ya suruh tidur dulu lah, gue bilang. Ada kerjaan gini, ya terserah lu lah, gue bilang. Ini masalah nggak tidur. Dikiranya kayak psikotik, ngaco gitu. Nggak tidur 2 hari gimana? Gitu. Jadi tidur itu luar biasa penting itu. Gitu. Makanya si Indonesia kasih ngomel-ngomel saya. Gila lu ya 2 hari nggak tidur ada kerjaan ini, anu ini, anu. Apalagi sekarang ada PPDS Grab tuh kan. Nyinyir-nyinyir residensi. Gitu, Bang. Bet- Jadi tidur Ada itu penting. ada juga yang bilang, "Ah, saya tidur 3 jam aja udah cukup kok. Hmm. Saya berasa seger." Itu gimana? Hmm. Nah, ya, jadi gini itu. Jadi kebiasaan. Oke, jadi eh, nah ini cerita teori lagi tidurnya. Jadi kan memang satu siklus tidur itu sekitar 1,5 jam, Bang. Gitu. Jadi untuk sampai deep sleep itu 1,5 jam. Jadi kalau kita ngomong 3 jam, 4 jam, itu kan 2 waktu tidurnya gitu. Nah, saya kan nggak tahu apa bener ini tuh seger atau enggak, itu kan harus diukur kapasitasnya susah nih. Tapi yang jelas dari penelitian aja, Bang. Gitu. Orang yang tidurnya kurang, itu kan nanti risiko kena penyakit-penyakit kronis seperti CA dan segala macam itu sangat tinggi. Lihat aja usianya berapa. Kalau masih muda ya wajar lah, masih banyak energinya gitu. Tapi umur 50 kayak gitu kira-kira enak nggak? Gitu. Tapi memang pada dasarnya ada orang yang tidurnya tuh memang tidak butuh lama, Bang. Ya gitu. Ada yang cukup 5-6 jam. 5-6 jam tuh buat sebagian orang udah cukup. Ada juga yang memang butuh waktunya lama. Jadi tergantung individu lagi sih Bang yang gitu. Saya juga dulu punya konsulen gitu kok, dokter THT di Bandung. Ya, tidurnya paling 4-5 jam sehari. Gitu. Jadi praktek sampai jam 11 malam, jam 12 karena pasiennya banyak THT tuh di Bandung. Nanti subuh tuh dia udah pergi lagi, udah ke OK lagi tuh. Udah ngoperasi lagi ini dan dia seger-seger aja gitu karena memang beda dan itu dikit yang gitu Bang secara genetik. Nggak semua, nggak tahu Bang Henry. Kuat nggak 3 jam sehari tidur? Kalau saya sih nggak kuat Ya. jujur. Jadi itu memang jumlahnya nggak banyak. Dan seger pun relatif. Siangnya gimana? Apakah dia tidur nggak siangnya? Ada yang gitu juga kan? Gantinya siang tidurnya gitu. Nah, jadi tiap orang individu sangat-sangat berbeda. Jadi kalau misalnya tadi dibilang bahwa ini seger, kita harus lihat lagi gitu. Secara performa segala macam, banyak faktor lah. Gitu kira. Kalau kalau misalnya ya ternyata dia ada yang dipikirkan. Mhm. Misalnya dia makanya nggak bisa tidur. Mhm. Apa saja kita, Kang Rama biasanya bilang apa? Mhm. Problemnya apa? Diselesaikan, membantu ikut Jadi, menyelesaikan atau apa? jadi, jadi poinnya gini, kan kalau kalau kita udah menganamnesis itu kita udah tahu keluhan utamanya nih. Hmm, Kita gali lagi, kita analisa, analisis lagi sampai nanti tanya, kan kalau di psikiatri itu ada faktor predisposisi ya Bang ya, ada faktor presipitasi kan, ingat nggak? nggak Jadi ingat. predisposisi itu faktor-faktor yang kecil-kecil dari kecil Oke. ya gitu ya, trauma-trauma, masalah apa yang dia ingat. Dan ada faktor presipitasi, jadi faktor yang mencetuskan dia kena gangguan. Hmm. Nah, nanti kita akan gali yang presipitasi dulu nih. Gara-gara peristiwa ini, dia langsung turun. Terus, apa nih? Nah, nanti baru kita tanya, udah beres belum ininya?
Misalnya terjadi setelah diceraikan istrinya, misalnya begitu. Hmm. Ya, oke. Yang jadi masalah dengan perceraian apa? Saya tanya. Oh ya, saya belum bisa nerima ini. Nah, di situ baru kita jelaskan gitu loh. Ya, gitu. Nah, itu perlu konseling lebih dalam itu. Perlu ada CBT dan segala. Jadi intinya sih dia harus paham bahwa rootnya itu mesti diberesin dulu gitu. Udah beres belum masalahnya gitu. Nggak ada bedanya sama kayak Bang Henry gitu nangani bleeding, tapi penyebab bleedingnya nggak ditangani, ya bleeding terus lah. Iya sih enak sih diperban bleeding nggak dijahit ya jadi nggak, tapi penyebabnya nggak di. Jadi kadang-kadang ini kita ngomong dokter pada umumnya ya Bang ya gitu, gitu. Yang sekarang saya lihat itu kita kan lebih seneng ngobatin akibat bukan sebab. Jadi yang saya Iya. lakukan tuh lebih banyak ngobatin akibat dulu Bang, Hmm. akibat dulu. Misal diabetes gitu bang, misal diabetes lah gampang gitu, oh gulanya tinggi nih, oke lah kasih metformin, kasih glukovac apapun lah gitu biar gulanya turun. Tapi penyebabnya apa sih? Kan lifestyle. Kalau DMT tipe 2 misalnya lifestyle bang, yang sering dibilang intermittent fasting dan segala macam itu kan bang, itu kira-kira kan gitu, intermittent Hmm. fasting, mau keto lo mau vegan mau mediterranean terserah, tapi kan poinnya kita ngomong diabetes aja yang bang Hendrik kuasai betul lah saya lihat gitu ya, apa sih masalahnya? Ya kan gula gitu kan bang, Hmm. udah tahu diabetes minum obat tapi tetap makan gulanya nggak beres-beres lah bang gitu kira-kira. Udah tahu lu nggak tidur minum obat dulu tapi masalah nggak diberesin ya nggak tidur terus lah bang, sama aja sebenarnya. Bedanya kalau psikiatri nanti gangguannya manifestasinya ke perilaku bang gitu aja, bikin ganggu sekitar kan gitu. Hmm. Kalau diabetes kan nggak ganggu sekitar gitu. Iya nih, sering kan aku lihat kan Bang Eri kan sering bahas-bahas masalah intermittent fasting keto bla bla bla. Nah kan gitu banyak, iya nih aku udah pesuntik insulin udah ini kok gulaku nggak turun. Ya iyalah makan juga masih ngaco gitu kan kira-kira. Ah, sama di kita juga Bang. Kok aku masih nggak tidur minum obat lah, masalah penyebabnya udah beres belum? Belum ya, beresin dulu gitu. Sama bang pada prinsipnya gitu, kayak diabetes tuh sama. Orang tuh pengen minum obat ya karena nggak bisa beresin penyebabnya, sama aja belum beres gimana gitu. Terus kalau mereka tanya iya sih, tapi kepikiran terus itu gimana? Ah, kita Hmm. kita kita apa yang sebaiknya kita bilang atau biasanya Kang Rama biasanya gimana cara menyelesaikan permasalahan, apa kita berikan aja ke mereka atau ada yang kita mesti Ya tentu saja ada teknik-teknik kan bang gitu. ya. Biasanya sih yang paling populer kan namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy, Bang. Jadi kita cari dulu distorsi kognitifnya apa, ya penyimpangan-penyimpangan coping mekanismenya apa. Oh itu panjang, Bang. Itu butuh kuliah 2 SKS kalau itu. Tapi intinya adalah kita mencari em, apa namanya ya pola-pola pikir yang immature atau pola-pola pikir yang nggak rasional bahasanya, Bang. Kalau dalam bahasa psikologi itu namanya distorsi kognitifnya apa dulu nih. Misal, contoh gitu. Misalnya kita ngomongin black and white, itu kan salah satu yang nggak rasional ya Bang. Black and white itu gimana? Misalnya eh, eh, kalau lu bukan Muslim berarti lu kafir. Kalau lu bukan Muslim berarti lu masuk neraka, itu black and white Bang. Hmm. Ya? Atau misalnya eh, 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 karena pernah dikecewakan oleh cowok, misalnya seorang perempuan, ya dia langsung bikin labeling misalnya bahwa semua cowok tuh akan kayak pacar dia mantannya, itu kan labeling Bang. Itu kan ngaco. Ah, itu ada 15. Ada labeling, ada black and white thinking, ada jump to conclusion, ada catastrophing, ada. Nah, itu nanti digali tuh. Bang. Oke, kita kasih itu listnya. Nih, kamu yang mana? Dia bilang, ini saya, ini saya, ini saya. Kita nanti gitu biasanya. Hmm. Gitu. Nah, itu nanti berhubungan sama memori gitu. Misalnya gini lagi, apa namanya? Ya, kamu kenapa gini sih? Ya ini kan bapak saya, gitu. Nyalain bapak lagi.
gitu loh. Ya, padahal kan sebenarnya dia bisa ngambil keputusan yang beda dari bapaknya. Cuma karena memori dia adanya begitu ya begitu. Jadi masalah-masalah itu tuh ya perlu ada profesional langsung gitu. Jadi kalau Bang Henry sebagai seorang ahli bedah plastik gitu, simple Bang jawabannya. Kapan Abang mesti merujuk atau tidak gampang Bang sebenarnya? Indikasi cuma satu Bang. Abang udah pusing atau belum sama pasien itu gitu aja, simple Mas. Kalau ini kok pusing banget gua, nah ini rujuk gitu aja Bang, gampang Bang. Jadi abang udah kasih motivasi ini dengan apa namanya dengan kapasitas bang Henry ya sebagai ini ya, dianya masih ngeyel segala macam, udah berarti lo mesti ke sono gitu aja bang, simple. Kalau bang Henry udah pusing, aduh gua ngomong apa lagi ya nggak ngerti, ini masih gini terus, rujuk bang, udah gitu, gitu aja bang. Ya karena Henry sebagai dokter gimana? sempat kemarin ngobrol kenyataannya banyak yang bukan dari psikiater meresepkan obat tidur itu gimana itu? Kenapa sih? Ya balik lagi bang gitu ya. Kalau saya ngobrol sama teman-teman di kardio, di penyakit dalam gitu, simple, mereka tuh begini aja nanti. Habis pasiennya nggak mau dirujuk ke psikiater, Kang. Gitu ya loh. Biasanya nanti apa namanya mereka tuh kayak, bu ke psikiater ya, nggak mau ah, gitu. Emang saya gila, gitu. Kan masih ada yang gitu kalau orang tua tuh, Bang. Gitu. Dan which is ya itu nggak mudah. Makanya saya sebagai edukator terus mengedukasi orang gitu, nggak usah takut gitu pergi ke psikiater gitu loh. Hmm. Simpelnya gitu. Ini cerita, itu terjadi waktu saya di Cianjur sih, Bang. Itu dokter penyakit dalam tuh lebih banyak melakukan ultrasound daripada saya. Tapi nanti biasanya sih kalau kalau obat, kalau pasien minta-minta terus operasional sama dokter penyakit dalam itu dirujuk ke saya baru tuh gitu. Terus saya lihat ini udah 3 bulan baru operasional, gue bilang dalam hati gue kenapa nggak dirujuk dari gue dari dulu aja gitu ya. Kan kalau udah 3 bulan tuh adiksinya beda bang. Adik Dengan sih. baru minum alprazolam 2 minggu itu kan saya masih bisa atur biar tapering off-nya cepat gitu. Nah kalau udah gitu biasanya udah susah tuh bang, udah nempel dia. Jadi emang kitanya harus ngedukasinya bener-bener harus berani gitu loh. Jadi memang balik lagi kurang pengetahuan dan memang ini saya ngomong di waktu jadi PNS kan pasiennya banyak bang di rumah sakit itu gitu. Penyakit dalam pun pusing bang gitu. Nggak tidur. Ini pelasonan gitu. Gitu. Kalau nggak lama mereka periksanya bang. Ibu ke psikiater ya gitu. Jarang ya. Ah nggak mau ah gitu. Harus daftar lagi ini gitu. Lagi gitu. Biasanya gitu bang. Gitu. Jadi malas bang. Jadi gimana ya? Masih ada stigma-stigma itu loh bang. Ya. Ah, ya, gitu. Gak usah jauh-jauh lah, saya punya saudara ininya ibu aja tuh masih gitu dia. Saya tuh nggak mau datang ke praktek, maunya nelpon aja deh. Harus lihat ya, Kang ya. Ya, oh, akan lebih baik kalau melihat gitu. Ada sih hal-hal yang memang tetap bisa kita lakukan tanpa ngelihat, tapi tetap akan lebih baik beda lah auranya lah, Bang. Hmm. Beda gitu. Dan itu nggak aneh buat saya kalau datang ke saya tuh udah pernah minum apa aja, alprazolam dari siapa? Penyakit dalam, dari Nero. Ya udah biasa aja. Nah, besok kalau gitu biasanya Nero penyakit dalamnya udah pusing tuh, gitu. Aduh, Kang minta apa solam terus nih gimana? Kayak gitu. Lah, kenapa lu nggak kasih dari dulu? Gue bilang, pasiennya nggak mau nih, baru mau nih. Gue pusing. Nah ya, salah sendiri. Gue bilang konsekuensi lu itu mas. Saya bilang. Kalau ada Iya. dari usia muda atau banyak yang datang ke Hmm. Kang Rama itu, apalagi yang usia muda 15 sampai 25 tahun, biasanya problemnya apa sih, Kang? Orang tua, Oke, pacar atau apa kerjaan? ya, ya. Oke, kita ngomong eh, ini empiris saya aja pribadi ya, bukan untuk psikiater lain emang ya, saya Ya, pribadi gitu. ya, Kan yang lain belum tentu sama ya gitu. Poinnya kalau anak-anak, bukan anak-anak remaja usia 15 sampai 25 itu udah jelas masalahnya 80% orang tua gitu ya, karena segitiganya cuma itu bang sekarang, orang tua, pasangan, anak.
Orang tua, pasangan, anak. Orang tua, pasangan, anak. Tiga. Jadi waktu saya sekolah balik lagi residensi itu bang, PPDS. Itu masalahnya biasanya kan yang datang tuh udah pada pada lebih dewasa usia 20 30 lah yang datang kan gitu banyak ya. Gitu ya. Ya itu biasanya masalahnya misalnya ekonomi bangkrut itu kayak zaman dulu gitu-gitu tuh gitu Hmm. Pak. Ya gitu. Nah, tapi makin ke sini masalahnya adalah masalah-masalah ya orang tua, pasangan, anak, orang tua, pasangan, anak, atau Justru orang orang, tua bisa kita kita garis lagi bisa jadi ke adik atau kakaknya gitu misalnya gitu. jadi Jadi di orang-orang keluarga family. dekat ya, orang-orang dekat yang jadi. Oh iya, iya, justru itu. Makanya banyak lucunya gini, Bang. Keluarga itu kan mestinya menjadi caregiver, pendamping dan penyelamat lah tanda petik ya, eh, penyemangat di dalam rumah gitu. Tapi ternyata mereka juga makin paling banyak bikin masalah di situ. Jadi saya ingat sinetron zaman dulu ya, Rumah yang Paling Indah ya. Iya, Tapi jadi nggak indah. nggak indah. Jadi banyak orang tua sekarang yang menikah tapi nggak menikah, saya nyebutnya bang. Menikah tapi nggak menikah. Jadi secara akte menikah, secara psikologis sudah nggak nikah. Ini yang kemarin tadi malam datang udah bang saya 15 tahun tapi sama ibunya. Itu kan masalahnya apa sih gitu? Ya bapaknya kasar gitu. Hmm. Nonjok bapaknya. Nonjok ibunya di depan dia. Bapaknya juga punya masalah, cuma kan nggak punya pertolongan, belum dapat hidayah. Seperti yang tadi saya ceritakan, berarti kalau ada anak pergi ke psikolog atau psikiater, ini orang tua mesti cemas ya, jangan-jangan ada apa dengan saya ya. Ah, iya, jadi kan gini, mangki si mangkidu bang. Apa itu? Ya, kalau anak tuh belajar dari mimicking dari bapak Oh iya. ibunya. Jadi kalau sering saya datang tuh gini bang ceritanya bahwa kan itu nanti kita ngomong parenting lah. Saya nggak mau bahas ke sana, cuma poinnya adalah nanti itu masalah misalnya pola asuh yang terlalu didikte gitu bang ya, atau terlalu dilepas. Ada yang belum didikte sampai misalnya, gitu ya, mau datang ke psikiater aja dilarang segala macam gitu ya. Biasanya nyinyir doang tuh. Begitu udah ketemu saya sih biasa biasa lagi. Oh iya, anak saya ternyata punya depresi ya. Tapi iya, saya bilang. Ini gejalanya saya kasih ilmiah ini baru mereka paham. Nanti belum lagi yang berhubungan dengan orang yang sangat bahasa kita yang secara religi sangat kuat tanda petiknya gitu kan. Bagaimana melihat ini sebagai kekurangan iman, kekurangan ibadah dan segala macam itu beda lagi tuh ceritanya tuh, Pak. Dan atau bisa terlalu dibebasin bisa. Jadi poinnya keluarga ini yang kita pikir bakal jadi penyelamat, tapi kadang-kadang bisa jadi masalah utama mereka datang ke saya gitu. Jadi memang ini macam-macam dan menariknya memang ada yang datang ke saya gitu, tolongnya gitu, anak saya diberesin nih masalahnya gitu. Lah, yang bikin masalah kan nih ibu bapak saya bilang, situ dong beresin saya bilang gitu. Ya, tuh misalnya iya nih. Jadi saya tanya, kenapa sih yang bikin jadi mereka berantem di dalam, iya nih ibu bapaknya berantem terus gitu. Ya kan kita tuh bersatu demi kamu nak gitu. Terus anaknya udah ngerti kan, mom, dad, just get divorced. Dia bilang, you're screaming all the day. Dia bilang gitu. It hurts me. Dia bilang. Jadi yang kalau kata orang tua mereka tuh ingin bersatu untuk anak, ternyata buat anak ngapain suruh nikah gitu. Tiap hari berisik gitu kan. Just get divorced. I'm fine with both of you. Dia bilang. Gitu. Saya ingat banget tuh. Anak umur 12 tahun, waktu itu 13 tahun. 12 tahun. Yang jadi masalah dia cuma bingung, kenapa sih lu berdua nggak cerai? Lu tuh berisik berdua ngerti gitu. Kan demi kamu nah enggak, tenang aja. I can handle it. A week with ma and a week with you, mom. It's okay. If you split, it's okay. Dengan bahasa Inggris saya sekarang makan anak-anak sekarang gitu. Jadi gitu lah. Yang orang tua pikir baik buat mereka dan anak, ternyata buat anak, terus santai aja, cerai-cerai aja gitu. Anak kan bisa gitu bang sekarang. Kita buat anak-anak gitu. Kita nggak cerai. Dia nggak ngertiin saya. Saya bilang, anaknya ngomong di depan saya. Just get divorced, both of you.
screaming all the day, both of you. I hate it. Anak-anak sekarang. Gitu. Jadi ternyata lebih banyak orang tua yang durhaka sama anaknya ya. Itu yang saya bilang. Karena pengalaman saya praktek lebih banyak orang tua. Anak-anak mah sebenarnya cuma nyontoh aja, dia nerima aja informasi. Kan nggak enak. Masa di sebelah dia, dia dengerin bapaknya lagi selingkuh sama cewek lain. Kan ngerti anak 9 tahun teh. Bang dikira nggak ngerti ya bapaknya. Ya kan? Pop cheating, dia bilang. Mom cheating. I heard. I know the language. Mereka. You talk like you have a new girlfriend. Jadi itu mereka tuh ngerti bang. Dikiranya nggak ngerti. Jadi mereka datang pas sudah dewasa kan. Tapi dia ingat yang jadi penyebab apa sih? Ya itu masa lalu dia gitu. Makanya Kalau penyakit bahasa itu ini dysfunctional family lah biasanya itulah bahasanya gitu kali ya Pak. Gitu. disfungsional. Makanya Mm. penyakit itu banyak keturunan ya. Diturunkan ya, bukan keturunan ya. Iya, betul gitu. Diturunkan gitu. Niru Jadi, apa yang kita lakukan sebagai ih, orang tua, mereka niru banget. ya bukan orang tua jadi niru apa yang mereka pahami aja pelajari selama dari kecil tuh. Kan 0 sampai 7 tahun mereka niru kan. Cara marahnya gimana gitu. Cara nyelesain masalahnya gimana. Wah itu panjang bang kalau ngomong itu. Ya kenapa ada orang yang anak nggak mandiri ya gimana dari kecilnya diberesin semua masalah sama bapak ibunya gitu. Pas dia kuliah bingung karena kan harus mandiri ya. Nggak ada yang nolong kan. Nggak terbiasa dia. Apa-apa diberesin bapaknya. Apa-apa diberesin ibunya. Anaknya nggak tahu struggling. Makanya disebut Gen Z strawberry itu bang. Hmm. Lembek. Kenapa? Karena memang mereka tidak diajarkan untuk mandiri nyelesain masalah. Nggak usah jauh-jauh deh bang. Kenapa sih residen sekarang banyak yang keluar-keluar tuh? Kenapa sih bang? Beda bang. Populasinya bang. Saya nggak ngerti. Emang banyak yang keluar. Banyak bang. Sekarang mah ada yang 2 minggu keluar bang. Nah, 2 minggu residensi keluar bang. berat gitu. Ya karena simpel gitu. Satu mereka sebenarnya nggak mau residensi itu gitu loh. Biasanya gitu Oh. pertama. Cuma mereka ya gampang nyerah gitu ya bang bahasnya. Karena memang tidak terbiasa untuk struggling dari dulu gitu loh. Nah ini kan gitu. Di luar memang mereka nggak paham dengan dirinya aja. Mereka nggak tahu mesti ngapain. Jadi ngambil spesialis hanya karena butuh achievement aja. Bukan karena I like it here gitu loh bang. Gitu. Itu kan banyak yang gitu bang sekarang anak-anak. Banyak sekali. Jadi zaman kita kan PPNS kan jarang yang keluar-keluar gitu. Sekarang banyak banget. Nggak tahu ya. Saya dulu dulu mungkin waktu pendidikan ya dia masuk walaupun dia nggak suka, tapi ya udahlah orang tua bilang ya dia nerima aja gitu. Kalau Iya, sekarang mungkin lebih berani, ah nggak mau keluar, nggak mau nggak mau sekolah. keluar aja. Makanya saya sekarang lebih lebih fokusnya pada ngenalin diri dulu gitu kalau saya. Biar lu nggak gitu gitu. Karena artinya dan banyak yang nggak nyangka PPDS itu seberat itu bang gitu. Apalagi Punten, bang ya Punten gitu yang dari swasta. Mereka kan nggak ngeliat residen kerja ya bang ya. Hmm. Nggak lihat kerja residen kan kayak apa nyebelinnya kan. Jadi mereka apa ya nggak nyangka oh seberat ini ya residensi gitu loh. Gitu. Ternyata gini ya. Dan banyak juga yang udah jadi konsulen tetap aja nggak nyaman. Saya ngobatin salah satu konsulen orto lah di Bandung. Simple, nggak tidur juga. Kalau nggak minum alprazolam nggak bisa operasi dia, kasihan. Oke, bentar ya Bang ya. Oke, sip. Oke, sebentar ya Bang ya. Nah gitu Bang. Bang izinnya 5 menit lagi aku harus berangkat. Ya, siap Tapi Kang. nggak kerasa udah sejam ya buset.
Masih banyak Ini yang bertanya, tapi udah banyak sigap. banget. Ini mah mending ketemu, Bang. Siap, siap. Ketemu gitu. Jadi saya juga paham bahwa ternyata dari sisi plastik surgeon pun menemukan fenomena ini kan gitu. Gitu. Ini kan menarik Bang gitu. Ternyata saya baru tahu tuh mempersulit penyembuhan operasi gara-gara Ah, radang gitu, gara tidur ya, ya Bang. Itu menarik termasuk itu buat radang. saya itu. Tapi saya juga ingat ini satu share aja sebelum kita tutup ya, Kang. Ya, ya. Iya, ya. Berapa tahun yang lalu saya ada rhinoplasty forum operasi hidung di Rusia. Jadi Ya. ada 10 pembicara dari dunia, ada dari mana-mana pembicara di sana. 10-10-nya ditanyain di akhir sesi. Mhm. em, apa em, apa nasihat, satu nasihat buat yang apa namanya itu yang ikut kita belajar ini dari 10 ini. Satu yang bilang belajar sama mentor, harus ada mentor, harus coba terus, harus banyak ini, banyak itu, seminar segala macam. Tapi yang satu orang yang paling tua itu dari Jerman. Mhm. Nama dokternya, aduh saya lupa nama dokternya. Eh, itu paling senior cuman bilang kamu harus lihat pasiennya, bukan lihat kasusnya. Bagus Bang. Dia perlu nggak sih sebenarnya dioperasi atau kamu udah biarkan jangan dioperasi? Itu Exactly yang Bang. ini yang paling tua ngomongnya begitu, bukan tekniknya, kasusnya, Ya, latihannya. pasien ya Bang. Nah, itu yang sampai sekarang kita seleksi pasien. Sampai saya pikir ya dokter bedah plastik harus mirip-mirip seperti psikolog nih. Ini Ya, problemnya di wajah atau di sini? ya, Nah, exactly Bang. ngaruh banget. Ya, dan itu bagus tuh Bang. Nanti kita mesti yang gini mah harus ketemu bikin acara bareng Bang. Menurut saya nggak akan Siap, cukup gini aja siap. gitu. Karena kita kan ngedukasi dari sisi apa namanya physically and dalam gitu, luar dalam kan Bang gitu. Ya Ya. harus ada dokter kulit yang ini Bang. Ada plastik. Itu kan ya dan buat saya sah-sah aja orang memanjangin hidung ini segala macam ya sah-sah aja gitu. Nggak apa-apa, nggak ada beda sama gigi tongos kan Bang ya. Gigi tongos pakai behel emang nggak boleh gitu. Apa kan estetik ya Bang ya gitu. Tapi kan ya itu kan kompetensi tiap orang beda-beda gitu. Bener Bang, di sini atau di sini gitu. Kalau kayak misalnya orang maaf ya kayak tukul gitu kan pede-pede aja gitu giginya Iya, begitu segala macem. iya, Jadi kan depend on the person lagi gitu. iya, Maunya apa sih lu gitu. Kalau mereka mencari kebahagiaan hanya dengan merubah itu, nah itu yang bahaya gitu. iya. Berarti bahagia pakai syarat Oh, gitu. iya. Wah panjang kalau mau ngomong itu bang, panjang. Itu mesti ada acara lagi nih bang. Gitu. Siap, Kang, siap. Bisa sama Kang Abu nanti sama Abu tuh kita Oh ngomongin iya, 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 ini seru, satu seru nih. ini satu satu holistik gitu, Holistik, benar-benar holistik. holistik mah Iya. gitu. Bang, thank you banget loh ini udah Sama-sama, ini Kang. tapi aku ini udah ditelepon perawat tuh dok di Siap, mana mau siap. kesini jam berapa oke 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 sih bentar lagi deket ya gitu Siap, ya Kang. oke Iya, iya. bang thank you Makasih, ya bang Kang. ya Makasih, Kang. izin ya Makasih. absennya ya bang ya ayo Makasih. selamat Sampai ketemu. siang Makasih.